Maka kata Ibnu Athaillah Sekandari, orang hebat kasyaf itu bukan yang bisa membaca maksiat di tubuh orang, tapi dia bisa membaca di tubuh dirinya. Orang maju itu bukan yang putus asa karena masa lalunya, tapi dia berpikir baik untuk masa depannya. Maka tobat detik ini juga, sadari kesalahan kita detik ini juga. Ya, wallahu a'lam. Siapa tahu ada yang pulang di sini meninggal. Tobat sekarang, Pak. Tapi saya minta umur kita dipanjangkan. Karena kita ingin berjuang sampai akhir zaman. Sampai Al-Imam Al-Mahdi muncul di muka bumi. Semoga Allah takdirkan kita bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Berjuang bersamanya, bertempur bersamanya. Tidak gampang tersinggung, mudah memaafkan orang, berbaik sangka kepada Allah dan makhluknya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bini'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil arwah, sayyidil wujud, sayyidil qawnain, sayyidil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi والمهدي خليفته وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. Salam atas engkau wahai baginda ya Rasulullah. Jazallahu anka ya sayyidina ya Rasulullah. Semoga Allah menempatkan engkau dengan maqam tertinggi wahai baginda Rasulullah. Jamaah yang dicintai Allah, Allah hanya memandang ke dalam qalbu. Jika kita ingin dipandang oleh seseorang yang cantik, yang gagah, maka wajah ini dibaguskan, wajah ini dicuci. Mungkin sebagian orang dia bedaki, bajunya juga dibaguskan, dibersihkan, kalau perlu disetrika, bahkan jika perlu dibeli yang baru, karena ingin dipandang. Khawatir jika dekat bau, maka kita beli deodoran, kita pakai parfum, supaya yang duduk bersama kita merasa nyaman. Jika kepada makhluk kita seperti itu, ingin dipandang wajahnya, kita bersihkan wajah. Jika ingin bertemu seseorang spesial, kita bagus-baguskan baju. Kenapa ketika ingin bertemu Allah tidak membaguskan qalbu? Kalau kita habis makan coklat atau makan yang berkuah, ada kotoran di mulut, kita lap. Benar? Berani ketemu seseorang tanpa lap? Jika kita tidak berani bertemu seorang makhluk sebelum membersihkan wajah, kenapa engkau berani datang kepada Allah sebelum membersihkan qalbu? Nekat kita bertuhan. Itu sebabnya kita ditolak di pintu. Bab menuju Allah itu menolak kita. Jangankan kehadiran Allah, hadir di masjid dalam keadaan tidak suci, berani? Tidak berani. Maka adab seorang salik, seorang murid, seorang yang mencari ridha Allah, meskipun tidak ada yang tahu, janganlah kentut di dalam masjid, kecuali sudah penyakit, tidak bisa tahan kentut. Bapak ibu sahabat saudara yang dimuliakan Allah, ikhwan akhwat fillah, di dalam Al-Quran Allah berbicara qalbu lebih dari 100 kali. Kenapa Allah berbicara tentang qalbu lebih dari 100 kali?
Karena Allah mementingkan qalbu melebihi qalibu. Qalib penampilan fisik ini, ketaatan yang zahir, celana, sarung, serban, rida, shawl, itu qalib yang Allah pandang qalbu. Maka saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua, mari hiasi qalbu dengan nama-nama Allah. Kita tidak mungkin menjadi hamba yang bersih mutlak, karena kita bukan Rasul, kita bukan Nabi. Wali mungkin juga belum tahu, tapi Allah selalu membuka harapan dan mengatakan, Innallaha tawwab. Allah itu penerima orang yang mengaku salah. Kita ini tidak dituntut untuk bersih mutlak. Kita cuma diminta, akuilah jika engkau salah. Salat tadi tidak khusyuk, kita ngaku, ya Allah, aku berusaha khusyuk tapi aku tidak sanggup khusyuk. Engkaulah yang memberi khusyuk, ya Allah. Maka berikan kami pengenangan mengenai Engkau, ya Allah, sehingga rasa khusyuk itu muncul. Amin ya Rabbal alamin. Maka beragama jangan menyusahkan diri. Jangan kemudian mengatakan, saya belum suci, saya ingin jadi orang suci dulu baru ganti kopiah. Tidak. Suci di situ artinya berusaha untuk suci, bukan suci yang mutlak. Maka di dalam Al-Quran ada kalimat di surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang mutahhar. Mutahhar artinya yang disucikan. Siapa yang mensucikan kita? Allah sendiri jua. Bukanlah Ar-Razi yang membersihkan dirinya, bukanlah hamba membersihkan dirinya. Hamba minta dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna astaghfirullah. Jika seorang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masih merasa berdosa padahal beliau tidak berdosa, kenapa ada hari ini orang merasa dirinya tidak berdosa? Kenapa ada orang hari ini merasa dirinya lebih suci, kelompoknya lebih bersih, tarekatnya lebih tinggi? Kenapa ada orang merasa itu? Manhajnya paling dekat kepada Allah dan Rasul. Ini berbahaya. Ini bukan keruhanian Rasulullah SAW. Rasulullah tidak sibuk dengan aib orang, tidak sibuk dengan jenggot dan celana orang, tidak sibuk dengan amalan-amalan orang. Beliau sibuk membenahi dirinya, lalu mengajari orang-orang sekitarnya. Seandainya Rasulullah orang yang saklek, tidak suci, tidak boleh datang, maka jika ada orang yang mengotori masjid, pasti itu dibunuh. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Hadis yang sering saya sampaikan, baginda Rasulullah SAW didatangi Arab Badui, tidak ada adabnya sama sekali. Arab Badui itu Arab pelosok, tidak terpelajar, tidak nyantri, tidak sekolah. Arab Badui ini setiap kali melihat tembok, seperti sopir angkot zaman dulu, sopir truk zaman dulu kalau lihat tembok apa? Mau nembak. Tahu nembak Pak? Mau buang bensin. Ini si Arab Badui melihat tembok kok bagus-bagus begini nggak disirami, maka dia siramilah tembok masjid Rasulullah dengan bensin yang dia punya. Baulah. Di saat dia asik mengeluarkan hajatnya, tiba-tiba sahabat hendak memukulnya. Ketika itu Nabi mengatakan, da'uhu, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Coba Bapak bayangkan, kalau ada orang sedang buang air, lalu kita ganggu, dia nanti dari mengarah ke sana, dia mengarah kepada kita. Apa yang terjadi? Ada tembakan ke sasaran yang lain. Najis berceceran kemana-mana. Maka Nabi SAW mengatakan, da'uhu, biarkan dia. Apakah orang ini dihukum? Tidak. Malah yang dihukum yang tidak mengerti. Yang ingin memukul dapat tugas, ambil air 1 gayung kamu siramkan.
Tapi sahabat tidak menganggap ini hukuman. Dia menganggap ini sebagai sebuah pelajaran. Bahwa tidak semua orang yang salah itu salah. Tidak semua orang yang taat itu benar. Banyak orang salah, dia sedang mencari kebenaran. Banyak orang taat, tapi merasa paling benar. Semoga kita tidak termasuk dua-duanya. Semoga kita termasuk talabatul ilm, penuntut ilmu. Orang yang baru merasa belajar sholat, belum merasa sholat. Itu merasa belajar sholat. Belajar itu usaha. Usaha itu disebut iqamatus sholat. Aqimis sholat artinya berusahalah melatih ilmu sholat. Kalau ada orang merasa sholat, Allah katakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang merasa sholat. Jadi nanti jika ada orang belum sholat, kita tidak boleh hina, ya, semangat. Apalagi cuma beda pilihan politik, beda dia sholat, kita sholat, dia tidak sholat, tidak boleh hina. Apalagi cuma beda coblosan, ya. Tapi kewarasan rohani ini hilang beberapa tahun ini. Saya berharap jamaah kembali waras, ya, kembali kepada akal sehatnya. Ulul albab, orang yang mempunyai akal pikiran yang cerdas. Mau? Nanti kalau 2024 beda pilihan, siap untuk berbeda? Ya, jangan termakan lagi oleh hoax. Ya, siap? Insya Allah negeri ini diberkahi. Di saat semua negeri sedang hiruk pikuk menghadapi virus, alhamdulillah Allah masih izinkan kita berkumpul. Terima kasih kepada ulama, umara, pengurus masjid, ya. Semoga mereka diberkahi Allah yang mengizinkan kita semua. Suatu kali Nabi SAW berdoa. Hadis Sahih Bukhari. Allahumma inni as'aluka salamatas sadri. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau salamah. Salamah bukan bahasa Arab, itu artinya bukan selamat. Salamah itu artinya terbebas dari keburukan dan aib. Apa arti salamah? Maka jika disebut Allahumma antas salam minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Assalam, Allah yang maha terbebas dari aib dan kekurangan. Nabi mengatakan Allahumma inni as'aluka salamatas sadr. Ya Allah, aku minta selamat di dalam dadaku. Apa itu? Ini Nabi yang minta. Jika Nabi meminta dadanya selamat, terbebas dari aib, terbebas dari keburukan-keburukan, maka kita lebih wajib membacanya. Meskipun secara ilmu hadis, ilmu fikih, dalam ilmu fikih dianjurkan, disunnatkan, tapi secara ilmu hakikat, berdoa seperti ini wajib. Ya, berdoa meminta supaya Allah selamatkan isi dada. Sadar bahasa Arab, sadar. Apa arti sadar bahasa Indonesia? Orang sadar. Tapi bahasa Indonesia sadar itu lawan daripada tidur atau mabuk, atau lawan daripada orang yang sudah lewat dari maksiat. Oh, dia sudah sadar. Tapi sadar dalam bahasa Arab, sadara, yasduru sadran, suduran, fahuwa sadirun wa dhaka masdurun. Sadara, bersumber. Sumber, di mana sumbernya? Di kolbu. Maka doa ini, ya Allah, aku memohon selamat di dalam sadarku, selamat di dalam kolbuku. Bacalah doa ini setiap selesai sholat, ya. Insya Allah sebelum wafat Allah angkat jadi walinya, kekasihnya. Amin ya Rabbal. Karena cara jadi kekasih Allah gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Hatta kepada anjing tidak boleh benci.
Suatu kali ada seorang perempuan pelacur. Ini pelacur, Pak. Mungkin ini profesi yang kita anggap paling hina, tapi ternyata pelacur ini, meskipun dirinya dia lacurkan, di kolbunya masih ada rahmat Allah. Dia melihat anjing kehausan, diambilkan air, dia suapkan kepada anjing itu. Kita katanya orang yang sujud 5 kali sehari, melihat anjing ditabrak. Di mana rahmat Allah di kolbumu? Di mana rahmat Allah di kolbumu? Karena wali Allah itu adalah hamba yang di kolbunya ada rahmatullah. Di kolbunya ada rahmat Allah. Apa arti rahmat? Kasih sayang. Hatta kepada semut kita kasih, pohon-pohon kita kasih. Maka orang-orang yang merusak ekosistem alam semesta, mereka adalah musuh-musuh Allah. Mereka harus membayar. Yang sudah merusak ekosistem alam, bayar dengan menanam kembali. Tanam kembali di tempat yang lain. Jika memang kemudian jadi itu tempat usaha, tanam di tempat yang lain. Jika tidak, maka Allah akan menyatakan perang kepada kita. Ya. Jadi kekasih Allah gampang-gampang susah. Coba perhatikan hadisnya. La yazalu abdi, hadis Sahih Bukhari. Senantiasalah hambaku yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal nawafil, tambahan, ringan. Nawafil itu tambahan plus ringan. Hatta uhibbahu, sehingga aku jatuh cinta kepadanya. Kalau kita jatuh cinta, kita punya perhatian gak dengan orang yang kita cintai? Maka kita boleh artikan, hambaku beramal dengan amal-amal yang remeh, ringan menurut dia, tapi membuat aku punya perhatian cinta kepadanya. Hatta uhibbahu, sehingga aku punya perhatian cinta kepadanya. Jika aku sudah cinta, aku ganti perangkat di dalam dirinya. Yang memandang bukan lagi matanya, yang mendengar bukan lagi telinganya, yang berkalam bukan lagi lisannya, yang berzikir bukan lagi kolbunya. Allah mengatakan, kuntu, akulah yang berkalam saat dia berkalam, akulah yang mendengar saat dia mendengar, akulah yang memandang saat dia memandang. Jangan bayangkan Allah itu galak. Allah itu asik, Pak. Rasulullah asik gak orangnya? Rasulullah itu asik. Cuma sahabat yang sungkan. Rasulullah itu mudah senyum, gak tegang, Pak. Begini terus. Lalu apa? Bid'ah, haram. Enggak begitu. Rasulullah itu penyayang Rasulullah. Apa kata beliau? Aku kepada kalian seperti ayah kepada anak-anak. Ayah kepada anak-anak ada masanya ngajar, ada masanya bermain-main, ada masanya berkasih sayang. Akrab Rasulullah SAW dengan para sahabat. Jangankan kepada para sahabat, bahkan Rasulullah akrab dengan binatang-binatang yang kita remehkan. Suatu kali beliau sedang jalan-jalan di suatu kampung. Tiba-tiba ada seekor onta datang, tersungkur sujud depan Nabi, menangis. Rasulullah bisa berbicara dengan semua bahasa. Maka Nabi faham apa yang dia kalamkan. Ternyata si onta curhat, wahai Rasulullah, tolong aku wahai Rasulullah. Aku dipaksa tuanku makan sedikit kerja banyak. Onta, Pak. Onta, ya. Cuma sayang, onta curhatnya cuma masalah kerja. Onta curhatnya cuma masalah beban. Onta curhatnya masalah makan. Maka hamba-hamba yang sudah berubah jadi hewan, dia curhat cuma masalah dompet, perut,
dompet perut, itu yang dia curhatkan kepada Allah. Dia bukan lagi hamba yang punya rohani hidup, dia sudah menjadi karakter yang lain, bukan lagi karakter seorang manusia. Jadi kalau curhat kepada Allah, jangan curhat masalah dunia. Apa beda ente dengan onta? Allah sebelum kita dicipta sudah tahu masalah kita. Sudah atau belum? Terus untuk apa kita kasih tahu kepada Allah? Kalau doa minta keteguhan, bukan minta macam-macam. Ya Allah, berikan Al-Fat, As-Samad, lam yalid wa lam yulad. Al-Fat itu artinya kan ahad, sama ya. Jangan itu, kalau minta itu jangan itu. Ya Allah, buat suami saya sayang, itu biasa. Ya Allah, banyakkan bini, itu biasa. Jangan itu yang diminta. Yang diminta bukan itu. Ya Allah, banyakkan rumah. Jangan. Coba lihat Nabi mengajarkan doa apa? Kita sudah hafal semua. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, bantu aku berzikir. Enggak minta banyak zikir, minta dibantu supaya bisa karena nama Allah sangat berat. Wa syukrika, bersyukur. Enggak minta fulus, tapi kalau fulus sudah punya, bersyukur kan? Kalau harinya banyak, bersyukur nanti. Anak-anak, dulu saya sendiri, anak saya banyak. Nabi Adam itu senang melihat umatnya sekarang banyak yang sholat. Kata baginda Rasul SAW, inni mukatsirun bikumul umam. Aku berbangga dengan umat yang lain karena umatku banyak. Jadi kita yang muwahhidin ini, yang cuma atu ini kurang membanggakan Rasul. Kayaknya ada yang nggak sepakat. Mohon maaf, itu canda aja ya. Kembali ke bagian tadi. Nabi tidak mengajarkan minta barang. Nabi mengajarkan tujuan. Tujuan kalau punya harta supaya apa? Supaya bisa beramal soleh, bersyukur. Jangan minta hartanya takut lupa diri. Mintalah syukurnya. Ya? Jangan minta ujian, minta sabar. Jangan minta perang, minta semangat jihad. Ini belum apa-apa udah minta perang. Ya? Sabar dong. Ada babnya. Ini ulama kita, guru-guru kita, kalau dia takut kepada Allah, dia tidak takut jihad. Tapi jihad itu ada tempat dan waktunya. Jangan bom saudara sendiri. Jangan hancurkan negeri sendiri. Itu namanya bukan jihad, namanya jahat. Ya, saya mengimbau kepada orang yang punya semangat jihad. Semangat aneh lebih besar daripada ente. Tapi itu saya tahan. Saya kumpulkan. Nanti kita ledakkan di saatnya. Di saat ada orang menyerang agama ini, di saat orang ingin mengganggu negara ini, baru kita keluarkan. Saya tahan-tahan, Pak. Marah kita asah dengan nama Allah. Kita asah dengan rindu kepada Rasulullah. Apa amalan paling mulia? Nabi mengatakan, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Baik engkau lagi sholat, lagi zikir, lagi sedekah, hatta jihad. Ternyata orang berjihad kalau nggak zikir, jihadnya kurang sempurna. Makanya banyak orang jihad niatnya tidak benar, mau menikahi 72 bidadari, ya salam. Sedikit itu bro, ya, menikahi 72 bidadari itu sedikit. Ente kalau masuk surga 1000 aja sedikit. Terlalu rendah. Masuk surga cuma urusan bainal fakhidain, antara dua paha. Itu terlalu hina ente masuk surga begitu. Mending datang ke lokalisasi aja. Jihad bukan itu
jihad li'ila'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk menegakkan kalimah Allah yang tinggi. Sebelum meninggikan kalimah Allah di sana, tinggikan dulu di dalam diri. Ini di hati pun urusan nasi sebungkus sudah berontak. Gimana mau berjuang? Tersinggung sedikit sudah pengen pecah. Beda paham sedikit buat kelompok baru. Antum tahu nggak kalau jihad itu pergesekannya lebih dahsyat daripada cuma beda-beda paham. Baru beda-beda yasinan, maga yasinan udah pecah. Baru beda cuma coblosan udah pecah. Baru beda maulid nggak maulidan sudah pecah. Orang lagi jihad nggak sempat mikirin itu. Semua bergerak cepat. Dan ini sudah dekat masanya. Negara-negara besar sudah buat senjata baru, beli senjata maju. Kita masih maulidan. Tenang, senjata kita justru di situ. Untuk apa antum ya? Di dalam tank yang kuat, pakai anti peluru, tapi penakut. Untuk apa? Takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi berani nggak boleh juga berlebihan. Maka Imam Al-Hakim At-Tirmizi mengajarkan ada cinta, ada takut. Cinta membuat orang berani. Benar nggak? Kalau cinta berani nembak sendiri. Khasyah, takut kepada Allah, membuat orang kemudian tidak berani bergerak. Dua ini harus ada di qalbi. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, maka PR kita ke depan adalah mempelajari ilmu qalbi. Kalau sudah masuk ke dalam qalbi, dia tidak akan pernah keluar lagi. Dia akan terus. Qalbu itu di dalam lapisannya ada namanya fuad. Fuad ini bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Ya, sesungguhnya sam'a wal basara, pendengaran, penglihatan, wal fuada, dan fuad, semuanya itu dimintai pertanggungjawaban. Sekedar qalbu belum bertanggung jawab, tapi kalau sudah jadi fuad, sudah jadi keputusan di hati, maka dia dipertanggungjawabkan. Ya, apa beda qalbu dengan fuad? Di qalbu banyak lintasan, banyak was-was. Tapi kalau fuad, pendirian kita. Ini dihisab, hati-hati. Ya, itu dihisab. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Nabi SAW, beliau mengatakan, ketika ada seseorang di antara sahabat tidak terkenal, tapi dia punya wiridnya salamatus sadar, membersihkan isi qalbi. Apa kata beliau? Akan duduk di tempat ini ahlul jannah. Jadi ahlul jannah, ahli surga, gak perlu bunuh orang. Mau jadi ahli surga, bersihkan dulu di sini. Di tempat yang lain ada sahabat ternyata belum terbukti setia. Seorang jawara, pendekar sakti. Satu bisa lawan 5 orang sekaligus. Saktinya bukan main. Bisa mengalahkan banyak orang. Tapi ketika malam hari dia berjuang, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu ahli surga. Kata Nabi, tidak. Huwa ahlun nar, finnar. Dia masuk neraka. Sahabat kemudian ada yang memata-matai terus. Wahai Rasulullah, sudah banyak orang kafir dibunuh olehnya. La, finnar. Dia masuk neraka. Ternyata malam hari musuh kalah. Dia terjatuh karena kakinya luka, badannya tertusuk, tapi tidak mati. Sakit tidak tertahankan. Akhirnya diambil belatinya, dia tusukkan ke jantungnya, mati su'ul khatimah. Ternyata orang ini kolbunya tidak selamat. Maka nanti dalam berjuang, kalau kolbu belum selamat, siap-siap nanti ini terjadi kembali.
susah dikit bubar, tersinggung dikit bubar. Emang berjuang enak ya? Emang antum kira bikin pesantren buat harokah pergerakan mudah? Gak mudah. Ada gesek-gesekan ya. Maklum kita manusia. Ini masa sudah dekat. Sudah siap belum? Belum. Sudah siapkan kolbunya. Niat kepada Allah, ya Allah yang membolak balik kolbu. Ya muqallibal, coba baca doanya. Ya muqallibal qulub, wahai yang bolak balik hati kami, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Tetapkan hati kami dalam din engkau, agama engkau, akhlak yang taat kepada engkau. Itu kita minta. Sampai mati kita minta. Ya. Coba diulang. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Para sahabat meriwayatkan Rasulullah sering bersumpah dengan menyebut wa muqallibil qulub, wa muqallibal qulub, wa muqallibil qulub, wawnya demi yang membolak-balik hati. Beliau sendiri pun mengalami goncangan-goncangan. Apalagi kita. Tanya kepada pengurus masjid, ada pergesekan. Pengurus taklim, ada pergesekan. Benar. Orang bangun pesantren, ustaz sama ustaz, guru sama guru. Dunia begini. Kalau nggak begini, nggak dunia, sorga. Seseorang datang kepada Sufyan Ats-Tsauri. Bukan, terbalik. Sufyan Ats-Tsauri datang ke gurunya. Kata Sufyan, wahai tuan guru, di mana ada tetangga, ada tempat tinggal yang nggak ada orang rese, nggak ada pergesekan. Dibawa oleh gurunya sini, dibawa ke pemakaman. Kau pindah rumah ke situ. Ya, baik. Maka bapak saudara yang bukan Allah, mari persiapkan kolbu. Mendekat kepada yang mendekat, yang membolak-balik kolbu. Biarlah kolbu ini begini. Dia berubah terus, nggak mungkin dia tenang. Dia berubah terus. Kadang soleh, kadang tidak soleh. Kadang kotor, kadang bersih. Itulah kolbu. Maka saya mengatakan jangan berlebihan, jangan sok bisa suci. Maka saya tidak pernah mengajarkan kolbu mesti suci. Yang ada kolbu harus sadar bahwa dia tidak suci. Insyaallah setelah azan kita, kalau ada tanya jawab kita tanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Izin sama Hud tadi Ustaz. Ya. Sudah izin sama Hud. Ya. Hud alaihi salam.
Agustus. Itu mana? Pertanyaannya lepas aja. Ada siapa? Banyak waktu habis. Ya sudah. Nanti antum atur ya. Kebanyakan potong. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirin yang masih ada yang dirahmati Allah. Kembali kita masuk sesi kedua, sesi beliau bersama Ustaz Dr. Al-Razi As-Sinha, Habis Al-Fahim Smith. Kita membuka 3 pertanyaan. Pertanyaannya mohon langsung saja, itu poin tidak berbeda-beda. Baik, kami persilakan. Yang pertama, Lagi. yang depan dulu. Silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan bahwa kita ini kan adalah ada jasad dan ada ruh. Kalau kita punya orang tua, ada orang tua jasad dan ada orang tua ruh. Bagaimana cara kita berkomunikasi kepada abul abwa dan umul abwa dalam rangka untuk menjadi anak yang soleh? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara berkomunikasi dengan Abul Arwah, Bapak Rohani. Ini cuma istilah. Bapak, Ibu Rohani. Itu dengan cara menyapanya. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Sampaikan itu. Salam rindu atas engkau wahai ayah rohaniku. Bahkan boleh dibaca Assalamualaikum ya abati ya abaruhi ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai ayah rohaniku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gitu. Jadi disapa. Sebelum kita berbicara sapa dulu. Dan adab kepada ayah rohani baginda Rasulullah SAW, sapalah dulu. Sapalah setiap hari, setiap saat, setiap masuk ke setempat, apalagi masuk ke masjid-masjid. Ya, masuk masjid baca Assalamualaikum ya Sayyidi Rasulullah. Pulang ke rumah, undang nur Rasulullah masuk ke rumah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Undang nur masuk ke rumah supaya rumah tidak panas. Kalau kita mau tengkar, kita ingat ada Rasul, cahayanya masuk. Kita malu kepada Rasulullah marah-marah kepada istri. Kita malu tengkar. Kita malu berbuat jorok.
kalau sudah mengucapkan salam ke dalam ruangan dan rumah. Ucapkan salam kepada kalian. Ya. Yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu ya. Saya tidak ada pakai pertanyaan atau apa. Saya cuma mau bilang, saya datang dari jauh dari Sintang hanya untuk ketemu Bu ya. Karena saya memang penggemar dia. Baik. Alhamdulillah 90% lebih di YouTube, di story itu memang Bu ya terus. Hanya itu saja Bu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Buya yang saya muliakan, Ini Buya, maksud kalbu mukmin baitullah, apa maksud Buya? Ada ungkapan ulama, ini bukan hadis. Ingat, ini bukan hadis. Ini kebanyakan kawan-kawan saya pencinta kajian kolbu, tapi tidak mengerti ilmu hadis. Kalau sudah Arab disebut hadis. Tidak benar ya, harus diluruskan. Kalau bukan hadis jangan katakan hadis. Ya. Ini bukan hadis, ini kalimat ulama memahami makna daripada masjid. Innama ya'muru masajidallah. Yang memakmurkan masjid Allah itu orang yang beriman, yang ngapain mendirikan sholat, bayarkan zakat dan selanjutnya. Lalu masjid itu bangunan ini atau orang yang sholat? Ada bangunan di Eropa, di Paris, di Prancis, di Spanyol, bahkan di Turki ada bangunan gereja menjadi masjid. Masjid jadi gereja. Berarti yang disebut masjid itu bukan ornamen, arsitektur seperti ini. Ini budaya orang Indonesia buat masjid, mesti ada kubahnya. Dulu Nabi buat masjid Nabawi tanpa kubah, karena kubah itu tradisi orang-orang Persia dan Romawi. Ya, jadi yang masjid itu apa? Masjid itu tempat orang sujud. Banyak orang sujud, tapi kolbunya tidak sujud. Maka tempat kolbu sujud ini juga harus diketahui. Ya, di bagian manakah kolbu kita sujud? Ketika seseorang mengenali rahasia kolbunya, maka dia akan sadar kolbul mukmin baitullah. Masjid hakiki itu ada di kolbu. Itulah sebabnya malaikat itu datang bukan ke bangunan yang seperti ini. Malaikat datang kalau di dalam bangunannya ada orang-orang yang kolbunya sudah jadi masjid. Ya, kolbunya sudah makmur menyebut nama Allah. Yuzkarus fi hasmuh, nama-nama Allah disebut-sebut di sana. Maka setiap kolbu yang sibuk menyebut nama Allah, sibuk membesarkan Allah, kolbunya masjid. Kolbu kita sudah jadi masjid belum hari ini? Belum ya? Sudah menjadi rumah Facebook? Sudah menjadi sampah WhatsApp? Apalagi? Sudah menjadi gudang Instagram. Kapan kolbu ini menjadi masjid? Apabila orang mulai menyebut nama Allah di dalamnya. Maka belajarlah zikir kolbu, zikir khafi, wazkur rabbaka fi nafsik. Begitu Allah berkalam dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 205. Sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabb engkau? Siapa nama Rabb engkau? Allah. Katakan Allah di kolbu. Itulah pentingnya belajar zikrullah. Itulah pentingnya talqin zikir. Carilah guru yang tepat. Semoga beliau terima kita jadi muridnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, guru saya selalu kalau kita sholat belum takbiratul ihram mengucapkan ilahi
Lalu setelah salam, tangan beliau selalu begini, lalu begini. Saya tanya yang dibaca itu apa itu? Istighfar. Nanti kalau kamu sholat, hati kamu pasti tidak betul, maka bersifat kamu. Tapi ditanya dengan ini, saya khawatir tidak, itu menambah untuk sholat. Lalu dikatakan bid'ah. Lalu yang ketiga, setelah baca doa, ketika dia berpikir, dia mengucapkan maaf lupa saya. Baik. Bapak didoain orang, pertanyaannya kebanyakan. Baik, sebelum sholat baca ilahi anta maqsud. Jangankan itu Bapak bilang gorengan boleh. Saya mau makan durian boleh juga. Yang penting jangan setelah takbir Pak ya. Tapi kalau Allah Akbar mau beli durian itu baru jangan. Ilahi durian maksudi. Itu baru masalah Pak ya? Tapi kalau sebelum takbir bebas. Namun hamba yang sudah kolbunya menjadi masjid, kita kalau mau ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjid, pakailah perhiasan terbaikmu ketika ke masjid. Perhiasan kolbu adalah nama-nama Allah. Maka sebelum bertakbir, penuhi kolbu dengan nama Allah. Makanya guru Bapak tadi, sebelum dia takbir, dia luruskan, dia buang selain nama Allah. Dia katakan, ilahi anta maksudi, ya Allah, jika ada di kolbuku selain nama engkau, bersihkan, cukup engkau saja. Jika ada kehendak ingin khusyuk, ingin sakti, ingin hebat, tolong luruskan, jadikan hanya ridhomu jadi tujuanku. Itu maksud beliau. Selama tidak dibaca dalam sholat, tidak bid'ah. Yang bid'ah kalau dibaca setelah takbir ya. Ada yang baca ilahi maksudi setelah takbir? Saya bilang ente ahli bid'ah ya. Terus ba'da sholat, assalamualaikum. Sholat udah selesai belum? Boleh guling-guling gak? Boleh loncat-loncat gak? Boleh dengerin YouTube saya gak? Kalau cuma begini boleh gak? Oh, kalau yang akhwat bedak-bedak boleh gak? Bedak-bedak habis assalamualaikum? Jadi gak ada masalah. Adapun beliau begitu karena Nabi dulu pernah setiap selesai sholat beliau minta ampun kepada Allah. Karena Nabi tidak punya dosa, maka beliau tidak megang apa-apa. Beliau cuma merasa berdosa. Karena merasa kurang cukup bersyukur. Kalau kita nih banyak dosa, mulai dari otak nih yang jorok. Udah jorok kan hari ini? Tuh jujurlah, walaupun kepalanya pakai songkok, dalamnya jorok. Saya sama. Otak saya ini sama kotornya dengan otak Bapak. Cuma bedanya Allah pertemukan saya guru-guru yang mengajarkan cara mengklinnya, membersihkannya. Jadi kalau mau sholat terasa nikmat lagi. Kita mau makan, piring kotor, bisa makan. Kita mau makan, di baju ada bisa makan. Mau ketemu Allah, Allah menyajikan makanan namanya sholat. Di kolbu ada hasad, ada tai sombong. Gimana kolbu akan menyantap nama Allah? Gak bisa. Maka sebelum sholat bersihkan kolbu, setelah sholat bersihkan kembali kolbu. Dengan cara kita hanya mampu berusaha istighfar, Allah lah yang membersihkannya ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Salam ta'zim, salam hormat kepada Ustaz. Pertanyaan dari saya mengenai ayat ini Ustaz. Jadi ada kata Allah Subhanahu wa taala, "Menabang minal ladzina idza dzukira wajilu." Jadi bagaimana cara agar ketika kita baca Quran itu nikmat? Karena kalau saya sering mendengar ceramah Ustaz itu tentang bagaimana cara berkhulwat dengan Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Terus yang kedua yang terakhir, kemudian mohon izin saya pernah mendengar, karena kalau kita biasanya ada nanti kalau di akhirat akan ada ataupun bisa bilang hari ditampakkan semua kesalahan. Itu bagaimana pandangan ataupun daripada Islam kita ketika kita sebagai berdosa ini, bagaimana cara memotivasi yang terbaik oleh diri kita? Kadang-kadang kita yang sebagai anak muda untuk melakukan kebaikan selalu diakui dengan bagaimana kesalahan-kesalahan itu di belakang. Bagaimana mohon Ustaz? Assalamualaikum. Salam. Supaya tertarik membaca WA, kenali dulu siapa yang ngirim WA. Supaya menarik membaca message, kenali dulu siapa yang mengirim message. Kalau yang mengirim si dia yang kita cinta, walaupun beberapa tahun yang lalu dibuka nggak, dibalas nggak, asik nggak balasnya. Tahu-tahu balas berbalas sudah 2 jam. Ya, begitulah orang yang sudah cinta kepada Allah. Maka tahu-tahu baca Quran sudah 3 jam. Tahu-tahu baca Quran sudah tamat. Kalau sudah kenal kepada Allah yang menurunkan. Tapi kenal kepada Allah, semakin engkau mengenalinya, semakin engkau menyadari betapa engkau tidak dapat mengenalnya. Karena dia sangat-sangat luas. Dia sangat-sangat hebat. Semakin kita mengenalinya, semakin kita sadar, aku tidak sanggup mengenal dirimu ya Allah. Hanya engkau yang mampu mengenal dirimu. Bagaimana dengan pertanyaan kedua? Kita sama-sama muda, cuma beda umur. Saya sudah kepala 3 ya. Kalau 35 itu kepala 3 apa kepala 4? 3 ya. Ntar lagi 36. Emang antum kira saya nggak pernah dosa? Saya punya dosa. Dosa ke orang tua, dosa ke teman, dosa hati, dosa mata, dosa semua. Nggak ada di badan saya ini kecuali di situ ada dosa. Tapi syaitan punya was-was. Nama syaitannya Al-Khannas. Kata si Khannas, ngapain kamu tobat? Besok juga maksiat lagi. Itu si Khannas. Kalau kita paham, Khannas ini sudah berbohong, sudah sombong. Tahu apa dia takdir masa depan. Si Khannas bilang, ngapain kamu maksiat lagi, besok maksiat? Berarti dia akan tahu besok terjadi. Jangan tertipu. Seorang mukmin menganggap umurnya ya hari ini. Walaupun kita punya planning setahun ke depan, sebulan ke depan, 7 tahun ke depan, tapi umur seorang mukmin hari ini, detik ini, maka detik ini juga dia tobat, karena dia nggak tahu setelah ini masih bisa tobat atau tidak. Jadi tobat gak usah ditunggu-tunggu. Kalau pertanyaannya bagaimana kalau nanti diulang lagi, itu urusan takdir masa depan. Takdir ente hari ini pilih takdir tobat atau putus asa. Takdir bisa dipilih. Namanya kasab, usaha. Sebatas itu kita bisa memilih. Selebihnya itu pilihan mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menguasai. Mungkinkah Allah berkehendak kepada hambanya keburukan? Gak mungkin. Kalaupun buruk kata si hamba, pasti ada baiknya. Ya. Jadi kalau kita merasa masa lalu, antum kan masih muda ya. Ini yang tua-tua ini maksiatnya lebih besar dari antum. Ini mau soleh kok. Paling cuma maksiat 2-3 kali kan, ngicip-ngicip. Ini maksiatnya banyak ini. Tersimpan dari kelopak matanya, hidungnya. Wajah ini bisa nyimpan memori. Kalau dibuka semuanya kan gawat. Ya. Maka kata Ibnu Athaillah Sekandari, orang hebat kasyaf itu bukan yang bisa membaca maksiat di tubuh orang, tapi dia bisa membaca di tubuh dirinya. Orang maju itu bukan yang putus asa karena masa lalunya,
tapi dia berpikir baik untuk masa depannya. Maka tobat detik ini juga, sadari kesalahan kita detik ini juga. Ya, wallahu a'lam. Siapa tahu ada yang pulang di sini meninggal. Tobat sekarang Pak. Tapi saya minta umur kita dipanjangkan. Karena kita ingin berjuang sampai akhir zaman. Sampai Al-Imam Al-Mahdi muncul di muka bumi. Semoga Allah takdirkan kita bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Berjuang bersamanya, bertempur bersamanya. Tidak gampang tersinggung, mudah memaafkan orang, berbaik sangka kepada Allah dan makhluknya. Khalas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Saya menyaksikan Buya di Banjarmasin mentalkin atau menghadiahkan zikir tahlil ya pada para jemaah. Kami juga di sini banyak yang berzikir dan tidak mendapatkan musik yang benar dan kayak begitu. Kami juga ingin mendapat pelurusan tentang bagaimana cara mencari musik yang benar pertama. Yang kedua, kami ingin pada Buya ini, karena bagaimanapun zikir yang baik dilakukan tanpa mengenal nama roh pribadi, roh diri, mungkin akan nyasar entah kemana. Kiranya bagaimana caranya Buya memberikan jawaban kepada kami untuk mencari musik atau siapa saja yang bisa memberikan jalan kami untuk menemukan nama roh diri. Maka sebagai terakhir mungkin sangat santer bahwa ini akhir zaman Mahdi telah banyak dinyatakan telah beredar bahwa saat ini saya ikut zikir Buya walaupun melalui YouTube, tetapi selalu berterima kepada Buya juga dan kepada guru-guru lainnya. Menurut para ulama atau pendapat Buya, jika kita mengikuti kajian seorang guru atau yang berada di YouTube ya, barangkali atau di media sosial lainnya, secara utuh, tidak tertinggal sedikit pun dari ketikan-ketikan kalimatnya pada satu majelis tertentu, apakah sah zikir kita itu mengikuti aliran itu misalnya, karena kita yakin bahwa aliran itu benar dan sesuai dengan kajian. Kita punya kitab sendiri yang sama seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama ruh, berbursid, dapat talqin, itu semua hak dari Allah. Jika memang kita dapat haknya, maka Allah mudahkan bertemu guru-gurunya. Ya, maka mohonlah kepada Allah supaya Allah memudahkan kita. Ya, yang penting jangan jauh-jauh dari kekasih-kekasih Allah. Dan yang kedua, mengenai berguru lewat online. Di zaman dulu ada berguru lewat risalah. Guru dari guru kami, Syekh Yasin Al-Fadani, berguru kepada Sayyid Ahmad Al-Ghumari lewat risalah. Sebelum bertemu beliau pakai surat dulu, lalu diijazahkan lewat risalah. Lalu Allah takdirkan mereka bertemu. Jadi melihat yang di Facebook, yang di YouTube, selama itu utuh, maka itu sah mewakili murosalah, tukar surat menyurat dulu. Dulu sosial medianya surat, sekarang sosial medianya YouTube. Namun tentu kekuatannya tidak sekuat kita hadir. Allah Maha Baik. Meskipun demikian, meskipun rekaman banyak juga yang bergetar kolbunya, karena rekaman itu menyimpan energi. Siapa yang kolbunya mencari pasti menemukan rasanya. Ya, saya pun kalau nonton itu sendiri saya ngeliat bukan diri saya Pak. Saya juga nangis lagi. Makanya nggak berani nonton, takut nangis mulu. Ya, ada orang tunjuk ini siapa ini ya, pura-pura nggak dengar kita ya. Jadi sah, namun berguru secara on. Dan siapapun yang hadir, jika niat berguru, insya Allah diterima sebagai murid. Kirim Fatihah untuk Nabi dan guru-guru kita semua. Walaupun satu huruf dia mengajar, apalagi guru yang mengajarkan cara berzikir, cara mengenalnya, cara mengenal kekasihnya. Itulah guru sebenar-benar guru. Dan guru itu tidak sendiri.
Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW, guru itu tidak sendiri. Rasulullah memerintahkan Muaz, Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman jadi guru, Salman jadi guru. Inilah gerakan akhir zaman. Jika sebuah thariqat itu benar, dia tidak akan bergerak sendiri. Jika harokah itu benar, maka harokahnya tidak gerak sendiri, dia bergerak dengan guru. Semuanya tidak merasa paling benar, semuanya hanya mencari kebenaran. Kita boleh mencari kebenaran, tapi tidak boleh merasa paling benar. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ya, setelah ini masih lanjut lagi. Ya? Oke. Ada penyerahan buku. Sebelumnya saya sampaikan dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.